Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Alisa Ambarsari, study number 2003001. I'm from group 1 and my partner is Andi Wanda Pratiwi and Bayu Dwi Cahyo. In this video, I'll be presentation about reading skill 1, skill 2, skill 3, and skill 4. What is the reading comprehension? Reading comprehension is the ability to process text, understand the meaning of the text, and integrate it with what the reader knows. Individuals' ability to understand text is influenced by their skills and their ability to process information. Reading comprehension ialah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang membaca ketahui. Kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. For the first question is skill 1. What is the topic of the passage? Nah, skill pertama yaitu menentukan topik atau ide pokok. Question about ideas of the passage. Selanjutnya kita akan menganalisis kuis yang pertama yaitu what is the topic of the passage. Nah, skill yang pertama kita harus menentukan strategi, yaitu temukan main idea pada kalimat pertama di awal paragraf. Nah, pada kalimat ini ada in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, kemudian kita akan menganalisis option A, B, C, dan D. Yang pertama yaitu option A, intelligence of John Dewey hanya menyebutkan intelligence. Option B, distinction made by John Dewey terlalu umum, tidak spesifik menyebutkannya. Kemudian option C, Dewey's idea on the ability to reason hanya menyebutkan reason. Nah, the answer is option D, yaitu how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Nah, pada kalimat tersebut menyebutkan reason and intelligence, yang mana pada kalimat tersebut ada pada kalimat pertama pada paragraf pertama. The next question of skill 1 is which of the following would be best title of the passage? Nah, pada kalimat ini, pada kalimat awal ada nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Nah, kita harus menentukan strategi atau tips yang pertama, yaitu untuk paragraf lebih dari satu paragraf, kita itu harus menentukan main idea pada setiap paragraf. Nah, kita harus mengetahui kalimat-kalimat utama apa yang ada pada kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis jawaban-jawaban dari soal tersebut. Yang pertama, option A yaitu the process of nitrogen fixation. Jawaban tersebut adalah salah atau wrong karena hanya menggambarkan paragraf yang pertama. Kemudian option yang B, to nitrogen process. Jawaban ini adalah jawaban yang benar karena keduanya dibahas di paragraf 1 dan kedua. Nah, option C yaitu the return of nitrogen to the air. Jawaban tersebut adalah salah karena hanya menggambarkan paragraf 2, process of denitrification. Nah, option yang terakhir yaitu D, the effect of nitrogen on plant life. Salah karena tidak ada pembahasan dalam teks. The last question in skill 1 is the subject of this passage is. Nah, pada paragraf pertama ada the term primitive art has been used in variety of ways to describe work and styles of art. Nah, kita akan menganalisis jawaban pada setiap option. Yang A, an example of one of the types of primitive art. Nah, jawaban ini adalah jawaban yang benar karena keduanya dibahas di paragraf 1 dan kedua. Kemudian kita lanjutkan ke option yang B yaitu Grandma Moses live on the farm. Nah, option ini adalah salah karena hanya dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian option C, how primitive art differs from formal art. Nah, main idea pada paragraf kedua tidak menyebutkan perbedaan. Kemudian the last option is Grandma Moses primitive lifestyle. Primitive art bukan primitive lifestyle. Jangan terlalu fokus pada primitive lifestyle-nya. Saya akan melanjutkan the question about skill 2.
Now, which the following express the main idea of the passage? The correct answer is vaccines are derived in different ways. Because in the first paragraph there is different types, vaccines are classified according to the method of manufacture, and from the second, third, and last paragraph tell about the ways. Yang perlu kita ketahui, skill 2 menjelaskan tentang recognize the organization of the idea atau mengenali ide pendukung atau informasi pada teks. Biasanya pada skill 2 ini menanyakan teks tersebut biasanya tentang apa, kemudian berisi informasi tentang apa, dan lain-lain. Nah, tips and trick pada skill 2 yang paling penting adalah kita harus mengetahui kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, setiap kita mengetahui kalimat utama atau keyword atau arti penting dari paragraf tersebut, kita akan mudah menjawab pertanyaan pada skill yang kedua ini. Kita akan memasuki soal yang pertama di skill 2, yaitu which of the following is mentioned in the passage as way that Colorado River water gets to the southwest. Nah, the correct answer is through canals, yaitu option nomor D, karena state atau dijelaskan dalam bacaan hal itu dinyatakan pada kalimat kedua. Question number 2 is according to the passage, the imperial value is the correct answer is C. Produce a lot of agriculture goods. Kita dapat menemukan jawaban dalam kalimat ketiga, disebutkan bahwa imperial value is vast and productive agricultural area, maka jawaban yang tepat adalah C. Question number 3 is which of the following is true about hair of the ancestor of human? Nah, penjelasan yang tepat yaitu yang B, karena jawaban yang B itu it cover their entire bodies. Nah, kita dapat menemukan jawaban pada kalimat pertama, paragraf pertama, maka jawabannya yaitu yang B. Okay, the explanation for skill 2 and skill 3 will explained by my friends, namely Andi Wanda Pratiwi and Bayu Dwi Cahyo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bayu, name 2003004, and I'm here will be explain skill 3 from TOEFL. For example, the passage. William is a historic city in Virginia, situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. It was set by English colonists in 1933, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. The site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. The question number 1. According to the passage, Williamsburg is located A. On an island, B. In the middle of a river, C. Where the York and James meet, D. On a piece of land with rivers on two sides. The answer for this question
can be found by. Jadi kita dapat menemukan secara berurutan pada teks bacaan. Jadi kalian harus memperhatikan jawaban dari pertanyaan pertama yang terdapat pada awal jawab bacaan. Karena pertanyaan pertama menanyakan tentang di mana Williamsburg terletak. Sudah jelas tadi kita menemukan located ya. Located itu di mana lokasinya. Yang artinya lokasi. Jadi di sini menanyakan tempat. Maka kalian harus memperhatikan kalimat pertama pada bacaan tersebut. Kalimat pertanyaan tersebut yang terdiri dari subjek predikat tadi ya. Jawaban A tidak tepat karena Williamsburg tidak terletak di pulau. Pada teks bacaan menyebutkan situated on peninsula. Jawaban B juga kurang tepat karena Williamsburg terletak antara dua sungai, bukan di tengah sungai. Jawaban C juga tidak tepat karena pada teks bacaan tidak menyebutkan informasi terkait dua sungai yang ada di Williamsburg. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. With rivers on two sides memiliki makna yang sama dengan between two river. Jadi kenapa jawaban D yang merupakan jawaban yang benar? Karena di sini ada penambahan S. Jadi sama-sama menambahkan S dan juga ada jumlah di situ. Jadi two rivers seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. The question number 2. The passage indicates that Jamestown A was settled in the 1633. B was settled 26 years after Williamsburg. C was the first permanent English colony in America. D was originally named Middle Plantation. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, yang jawabannya kemungkinan terletak setelah jawaban dari pertanyaan pertama. Karena pertanyaan kedua membahas tentang Jamestown, maka kalian harus membaca sekilas teks bacaan yang menyebutkan informasi tentang hal tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini merupakan pertanyaan ulang dari kalimat Williamsburg was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jawaban A tidak tepat karena yang menetap sejak tahun 1633 adalah Williamsburg, bukan Jamestown. Jawaban B juga tidak tepat karena Jamestown ditetapkan sebelum Williamsburg. Dan jawaban D juga tidak tepat karena Middle Plantation merujuk pada Williamsburg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang secara langsung terletak pada teks bacaan yang membahas tentang Jamestown. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka yang kita baca terlebih dahulu adalah pada bagian-bagian passage yang menerangkan waktu. Nah, kita harus membaca dulu terlebih dahulu multiple choice-nya. Apakah di sana ada waktu-waktu tertentu yang sama dengan yang ada di passage. Nah, disitulah kita dapat menemukan di mana jawaban yang benar. Yang selanjutnya, for question number 3, the passage states that the name Middle Plantation A is a more recent name than Williamsburg. B derived from the location of the colony on the peninsula. C refers to the middle part of England that was home to the colonists. D was given to the new colony because it was located in the middle of several plantations. Jadi untuk jawaban yang terakhir adalah juga memungkinkan terletak pada teks bacaan setelah jawaban dari pertanyaan kedua. Karena pertanyaan ketiga membahas tentang the name of Middle Plantation. Kalian harus membaca sekilas untuk menemukan informasi terkait hal tersebut.
Jawaban dari pertanyaan ini dapat ditemukan pada kalimat Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. Jawaban B yang paling tepat karena yang paling mirip dengan pernyataan tersebut. Jawaban A tidak tepat karena hal tersebut salah. Pada awalnya area tersebut dinamakan Middle Plantation dan nama Williamsburg adalah nama yang baru-baru ini. Jawaban C juga tidak tepat karena pada teks bacaan tidak menyebutkan terkait informasi naming the area after colonies home in England. Jawaban D juga tidak tepat karena pada teks bacaan tidak menyebutkan informasi tentang the area Williamsburg. Oke, mungkin itu saja video skill 3 TOEFL bahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Andiwanda Pratiwi, NIM 2003-002, Prodi D3 Akuntansi, kelompok 1. Baik, untuk pembahasan soalnya kita akan bahas soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini masuk skill 4. Untuk soalnya itu bisa kita lihat bahwa which of the following is not discussed about Camp David. Nah, jawaban yang benar itu yaitu A, karena di sini kita menemukan informasi yang tidak ada di dalam teks. Nah, yang tidak ada dalam teks itu yang tidak ada di dalam teks itu di bagian A, its location. The answer is location. The correct answer is A, its location, because the text does not explain the location where the fetch was made with, its facilities, and as its assets are listed in the text. Nah, selanjutnya di sini aku akan bahas 3 contoh soal yang masuk di dalam skill nomor 4. Yang pertama bisa kita lihat, bisa kita baca teksnya. Untuk pertanyaannya itu, which of the following is not true about the word gadget? Nah, di sini kita diminta untuk menemukan informasi yang tidak ada di dalam teks. Di sini kita diminta untuk menemukan informasi yang tidak ada di dalam paragraf tersebut. Nah, untuk A, it's asset to name something when the name is not known. Nah, untuk not known itu apakah ada di dalam teks atau tidak? Ada ya. Kita beralih ke C. It's most like came from a word in the French language. Untuk bagian C, French language. Ada ya teman-teman. Untuk bagian D, it's fish now as was by British sailors. Ada ya teman-teman. Nah, berarti A, C, D itu ada di dalam teks. Kita beralih ke bagian B. It was as the beginning of the 19th century. Nah, teman-teman bisa baca di dalam teks tersebut apakah 19th century ada di dalam teks tersebut atau tidak ada. Nah, bisa kita lihat di dalam teks tersebut cuma menyebutkan 18th century. Berarti informasi yang tidak tepat di dalam teks tersebut adalah bagian B. Nah, untuk kesimpulannya, terkait pertanyaan di atas menanyakan terkait satu jawaban yang tidak tepat mengenai kata gadget. Jadi dapat dipastikan ketiga jawaban di atas adalah benar dan satu jawaban lagi tidak tepat. Selanjutnya perhatikan kata gadget dalam teks bacaan tersebut dan ditemukan informasi yang tidak tepat. Jawaban A, C, dan D adalah jawaban yang tepat berdasarkan teks bacaan tersebut. Jadi pilihan jawaban B adalah jawaban yang memberikan informasi yang tidak tepat pada teks tersebut. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 2, yaitu kita baca ini teksnya. Untuk
pertanyaannya itu which of the following is not mentioned in the passage as an expression of something that is not known. Nah, untuk pertanyaan ini menanyakan tentang satu jawaban yang tidak disebutkan dalam teks bacaan tersebut. Untuk bagian A, untuk bagian D, dot catchy. Nah, untuk teks bacaan ini, untuk bagian D ini ada di bacaan terakhir. Berarti ada ya teman-teman. Untuk bagian C, a things mob. Ada juga. Untuk bagian A, a gadget. Ada juga ya teman-teman. Jadi, yang benar adalah bagian A, what is it? Jadi, bagian A ini tidak dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu dari pertanyaan nomor 2 ini, perhatikan pilihan jawaban dan teks bacaan secara rinci. Kata gadget, Bob and dot sketch dapat ditemukan dalam teks bacaan, jadi jawaban kedua, ketiga, dan keempat dapat dipastikan benar. Sedangkan kata what is it tidak dapat ditemukan dalam teks bacaan, sehingga dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Nah, untuk soal nomor 3 ini, untuk pertanyaannya yaitu which the following is not true about cirrhosis blood pressure. Nah, di sini kita diminta untuk mencari informasi yang tidak dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, ini teksnya. Untuk A itu, it's a taken during the contact of the heart. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian A ini dijelaskan dalam teks ya teman-teman. Untuk B, it's usually give freeze and the blood pressure reading. Nah, untuk bagian B ini dijelaskan juga dalam teks. Ini. It's the usually blood pressure reading. Sesudah when the heart is resting between beats. Ada ya teman-teman. Untuk bagian C, a normal cyclic menstruation is. Nah, untuk bagian C ini juga dijelaskan dalam teks terakhir, teman-teman. Di sini untuk skill nomor 4 ini, mata kita harus cepat mencari teks-teks di dalam mencari jawaban-jawaban di dalam teks tersebut.